Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengolahan data elektronik serta teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik pada bab 1 ini yaitu mengenai pengertian dan perkembangan audit internal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Riko Ferenka NPM 12, yang kedua Fitri Anu Fatmawati NPM 15, yang ketiga Nadia Anggreni Santoso NPM 16, yang keempat Argarita Noviandari NPM 20, yang kelima Rismano Swatun Kasana NPM 23. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argarita Noviandari NIM 1903-101020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi audit internal. Definisi audit internal adalah aktivitas penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola. Audit internal dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat pergeseran filosofi dari paradigma lama menuju paradigma baru mengenai peran dan fungsi audit internal di organisasi. Hal ini ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi audit internal, yaitu dari peran sebagai watchdog yang telah berlangsung sekitar tahun 1940 menjadi peran sebagai konsultan pada sekitar tahun 1970. Dengan berjalannya waktu sekitar abad 21, auditor internal lebih berorientasi sebagai strategi bisnis partners bagi manajemen dan dewan direksi. Perkembangan yang terbaru lainnya adalah pendekatan perencanaan audit yang telah difokuskan pada risk-based audit, sehingga auditor internal dalam penyusunan perencanaan audit tahunan terlibat dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni NIM 16 akan menjelaskan tentang perkembangan profesi audit internal di dunia. Peran dan fungsi audit internal sudah dikenal sejak lama seiring dengan perjalanan peradaban manusia. Misalnya pada masa kerajaan Romawi kuno sudah ada penerapan prosedur pengendalian internal dalam bentuk pendeteksian kecurangan pemakaian dana oleh gubernur jauh sebelumnya. Pada 3.500 tahun sebelum Masehi juga telah dikenal tanda-tanda kecil yang dibuat pada transaksi keuangan seperti tanda titik, tanda centang, dan lainnya. Pada peradaban Mesopotamia yang berfungsi untuk memverifikasi laporan tersebut. Kondisi yang sama juga ditemukan pada peradaban Mesir, Cina, dan Persia. Pada abad 13 telah ditemukan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping oleh Lucas Pacioli di Italia pada masa revolusi industri di Inggris. Audit sudah berkembang untuk melakukan verifikasi catatan tertulis dengan mencocokkan catatan dan bukti dokumennya. Di Amerika Serikat, perkembangannya audit ditunjukkan dengan dilakukan audit di perbankan dan perusahaan kereta api. Sebelum tahun 1941, audit internal sangat penting sebagai fungsi pekerjaan klerikal dengan tidak ada organisasi profesional yang menaunginya dan tidak ada standar pelaksanaannya. Oleh karena sifat alami tata pembukuan catatan akuntansi pada waktu itu masih bersifat manual, maka auditor diperlukan untuk melakukan cek catatan setelah mereka menguji untuk keakuratan kesalahan di dalam pengklasifikasian akun dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian, audit internal berkembang sebagai verifikator atau seorang polisi untuk melindungi aset milik organisasi. Tahun 1941 merupakan titik pencapaian identitas diri dalam pengembangan audit internal. Peristiwa penting yang utama adalah penerbitan penyangkut buku pertama dengan judul Victor Z. Brings Internal Audit pada tahun yang sama dibentuk oleh IIA. Perubahan dramatis lainnya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1987 dengan Third Way Commission Report, komisi pengawas yang dikelola oleh 5 organisasi akuntansi yaitu IIA, American Institute of Certified Public Accountant atau
AICPA, American Accounting Association atau AAA, Institute Management Accountant IMA, dan Financial Executive International atau FED telah membentuk Committee of Sponsoring Organization COSO. Komisi pengawas dibentuk untuk mempelajari penyebab laporan keuangan yang fraud. Komisi ini telah menyimpulkan bahwa A. Suatu fungsi audit internal harus ada pada tiap-tiap perusahaan publik, dan B. Komite audit perusahaan terdiri atas non-manajemen direktur korporasi tersebut. Sasaran penting fungsi audit internal berfokus pada penjagaan dan pendeteksian adanya fraud untuk membentuk manajemen dalam mengambil keputusan dan pendekatan penilaian risiko atau risk assessment. Perubahan penting tersebut merupakan salah satu dampak telah diterapkannya Sarbanes-Oxley atau SOX di Amerika yang memberikan pengaruh ke seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Ferianka dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan organisasi profesi di Indonesia. Perkembangan organisasi profesi audit internal di Indonesia cukup mengalami paradigma yang sama dengan negara lainnya. Cukup banyak auditor internal yang telah mengambil sertifikat CEI, tetapi juga banyak auditor yang mengikuti sertifikat auditor internal untuk level nasional. Organisasi profesi audit internal di Indonesia yang memberikan gelar QIA adalah Dewan Sertifikasi. Dewan Sertifikasi terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi audit internal terkemuka di Indonesia, yaitu unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Inter BUMN atau BUMD. Yang ketiga ada III, dan yang terakhir ada Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, untuk mendapatkan gelar tersebut, para auditor dapat mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi KII. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan pemaparan materi mengenai organisasi profesi internasional yang berhubungan dengan audit internal. Terdapat beberapa organisasi yang relevan dengan peran dan fungsi audit internal yang cukup banyak, sehingga dengan keikutsertaan dalam profesi tersebut akan menambah pengalaman dan pengetahuan serta dapat berbagi informasi ke sesama anggota. Dengan mengikuti sertifikasi berarti pula menunjukkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh auditor. Berikut adalah organisasi jasa profesional, sertifikasi, dan pendidikan keberlanjutan yang berhubungan dengan audit internal. Organisasi yang pertama yaitu Institute of Internal Auditor, yaitu bersertifikasi CIA, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA, dan KIAL. Organisasi berikutnya yaitu Information System Audit and Control Association, bersertifikasi CISA. Organisasi selanjutnya yaitu American Institute of Certified Public Accountant, yaitu bersertifikat CPA dan CTTP. Pada organisasi selanjutnya yaitu American Accounting Association, yaitu tidak mengeluarkan sertifikat. Dan organisasi berikutnya Financial Executive International juga tidak mengeluarkan sertifikat. Untuk organisasi berikutnya yaitu Association of Government Accountant, bersertifikasi CGFM. Dan organisasi yang terakhir yaitu Association of Certified Fraud Examiner, yaitu bersertifikasi CF. Untuk pemaparan materi yang terakhir akan saya jelaskan. Saya Rismanus Watun Kasana, NPM 23, akan memaparkan materi tentang tipe audit. Tipe audit terdapat beberapa tipe penugasan audit yang dilakukan oleh auditor internal, yaitu sebagai berikut. 1. Audit keuangan. Audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan, baik di tingkat bagian departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Yang kedua, audit non-keuangan. Yang pertama A. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas dan atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya.
B. Audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas atau unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. C. Tujuan struktur pengendali internal. Audit yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keadaan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset unit kerja. D. Audit pengadaan. Audit pengadaan adalah salah satu fungsi audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan entitas pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal, meliputi seluruh proses pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan rencana anggaran dan biaya atau RAB, sampai dengan penyerahan barang atau jasa yang diminta. E. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi untuk menelaah pengendalian internal dari sistem informasi dan bagaimana orang menggunakan sistem tersebut. Audit tujuan khusus. A. Follow up audit. Audit yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atau hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya. Audit ini dilakukan baik berdasarkan permintaan dari audit maupun berdasarkan perintah dari entitas. B. Audit investasi. Audit dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpanan, dan penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada entitas. C. Audit identifikasi. Audit ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi unit-unit kerja yang berada di bawah organisasi atau memakai nama organisasi namun belum jelas posisinya dalam organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi pada hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.